Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai ilmu jar wa ta'dil. Adapun anggota dari kelompok 10, yang pertama adalah Imatul Qutbaniyah, yang kedua Rizka Nur Ramadhani, dan yang ketiga adalah Wahyu Putra Ardiansyah. Selanjutnya, untuk materi yang pertama adalah pengertian ilmu jar wa ta'dil. Kalimat jar wa ta'dil merupakan satu dari kesatuan pengertian yang terdiri dari dua kata, yaitu al-jarh dan al-adl. Al-jarh secara bahasa artinya seseorang yang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu. Sedangkan secara terminologi, al-jarh berarti munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencacatkan hafalan dan kekuatan ingatannya yang mengakibatkan gugurnya riwayat atau lemahnya riwayat atau bahkan tertolaknya riwayat. Kemudian pengertian al-adl secara etimologi berarti sesuatu yang terdapat dalam jiwa bahwa sesuatu itu lurus, merupakan lawan dari durhaka. Orang adil berarti orang yang diterima kesaksiannya. Adapun secara terminologi, al-adl berarti orang yang tidak memiliki sifat yang mencacatkan keagamaan dan keperawiannya. Dengan demikian, ilmu jar wa ta'dil berarti ilmu yang membahas hal ihwal para perawi dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka. Selanjutnya yaitu mengenai kitab-kitab Jarh wa Ta'dil. Penyusunan dalam ilmu Jarh wa Ta'dil ini telah berkembang sekitar abad ketiga dan keempat. Komentar orang-orang yang berbicara mengenai para tokoh secara jarh dan ta'dil itu sudah dikumpulkan semua dalam karya-karya yang mencakup perkataan para generasi awal tersebut. Macam-macam kitab Jarh wa Ta'dil itu banyak sekali dan memiliki banyak kategori. Nah, diantaranya ini yang pertama, kitabnya itu hanya menjelaskan tentang kestiqohan perawi. Terus kemudian ada kitab yang hanya menjelaskan kelemahan dan kecacatan perawi, itu juga ada, tapi tidak ada kestiqohan perawi. Terus kemudian yang ketiga itu juga ada kitab yang menjelaskan kestiqohan perawi dan kelemahan rawi dari aspek lain. Jadi terdapat 3 kategori ya. Yang pertama tadi menjelaskan tentang kestiqohannya dari perawi itu saja. Terus kemudian yang kedua itu menjelaskan tentang kecacatan para perawi saja. Terus kemudian yang ketiga, kitab yang ketiga itu mencakup kestiqohan dan kelemahan dari para rawi. Nah, kemudian sebagian besar metode yang dipakai oleh para pengarang ialah mengurutkan nama perawi sesuai dengan kamus mu'jam. Nah, karya-karyanya bisa dilihat di situ, salah satunya yaitu Ma'rifatur Rijal, karya dari Yahya Ibni Ma'in. Nah, wafatnya tahun 233 Hijriah, berada di Darul Kutub Ad-Daririyah. Terus kemudian ada kitab Ad-Du'afa'ul Kabir dan Ad-Du'afa'ul Shaghir, itu karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Itu wafat pada tahun 256 Hijriah. Nah, kitab ini dicetak di India tahun 320 Hijriah. Nah, karya beliau yang lain itu juga termasuk At-Tarikh Al-Kabir, terus kemudian As-Saud, terus kemudian ada As-Shaghir. Nah, terus kemudian yang kitab yang ketiga yaitu ada kitab Al-Jarh wa Ta'dil, yaitu karya dari Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Kemudian selanjutnya ada As-Thiqat, karya Ibnu Hatim bin Hibban Al-Busti, itu naskah hasilnya di Darul Kutub Al-Misriyah. Terus kemudian ada As-Thiqat lagi, itu karya
Abul Hasan Ahmad bin Abdullah bin Soleh Al-Ajli, itu wafat tahun 261 Hijriah. Terus kemudian ada Mizan al-I'tidal. Mizan al-I'tidal ini dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dicetak di negara India tahun 1329 sampai 1331 Hijriah. Kemudian ada kitab Tahdhib. Terus kemudian yang terakhir yang saya cantumkan di sini ada Al-Kamal fi Asma' Rijal, itu karya Abdul Ghani Mutadisi. Oke, selanjutnya yaitu mengenai sejarah kemunculan ilmu jarh wa ta'dil. Nah, ilmu jarh wa ta'dil muncul bersama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam. Karena untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih perlu mengetahui keadaan perawi-perawinya. Ini cara yang memungkinkan ahli ilmu menetapkan kebenaran perawi atau kedustaannya, sehingga ia dapat membedakan antara yang diterima dan ditolak. Jadi ilmu jarh wa ta'dil ini muncul ketika bersamaan dengan berkembangnya hadis-hadis yang sudah diriwayatkan oleh para sahabat ataupun tabi'in, terus ataupun golongan seterusnya, generasi penerus. Nah, untuk mengetahui hadis-hadis tersebut, apakah hadis tersebut termasuk kategori sahih ataupun dhaif, maka perlu untuk mengetahui keadaan para rawinya. Apakah rawinya itu memiliki kebenaran ataupun kedustaan dalam dirinya. Nah, hal tersebut nanti yang membedakan antara mana hadis yang bisa diterima dan mana hadis yang ditolak. Nah, kemudian saya juga sudah mengambil dari salah satu jurnal bahwa di situ menyebutkan bahwa Nabi Muhammad dulu itu juga melakukan jarh wa ta'dil kepada para sahabat beliau. Nah, hal ini juga dilanjutkan oleh para sahabat ataupun generasi penerusnya. Nah, pada zaman itu para sahabat dan belum begitu semarak, namun tidak bisa dikatakan bahwa hal itu maksudnya ilmu jarh wa ta'dil ini tidak ada. Nah, beberapa riwayat itu dengan jelas menyebutkan bahwa Umar bin Khattab itu pernah meminta kesaksian kepada pihak lain sebelum beliau menerima riwayat dari Nabi Muhammad. Jadi biar ada kesaksian secara kasat mata bahwa hadis tersebut ataupun hadis tersebut itu terima langsung oleh Nabi Muhammad SAW, diserahkan maksudnya. Nah, hal itu juga dilakukan Ali bin Abi Thalib dan generasi penerusnya. Nah, para ulama itu dalam melakukan jarh wa ta'dil tidak memandang bulu. Bisa dikatakan motif mereka itu tidak lain untuk menjaga originalitas atau keaslian dari riwayat tersebut. Jadi seperti itu. Jadi para ulama dulu itu sangat berlaku ketat dalam masalah ilmu jarh wa ta'dil. Nah, mereka itu meneliti dengan seksama hal ihwal dari para perawinya dengan seksama. Nah, mungkin itu. Selanjutnya
akan disampaikan oleh Baik, saya Rizka Nur Ramadhani sebagai pemateri ketiga dari kelompok 10. Di sini saya akan membahas tentang tingkatan-tingkatan jar wa ta'dil. Di sini kita akan membahas tingkatan dan hukum tingkatan-tingkatan ta'dil dan juga tingkatan dan hukum tingkatan-tingkatan jar. Untuk yang pertama kita akan membahas tingkatan dan hukum tingkatan-tingkatan ta'dil. Sebagai pembuka, di sini saya akan memaparkan tentang mengapa ada tingkatan-tingkatan jar wa ta'dil ini. Para perawi yang meriwayatkan hadis bukanlah semuanya dalam satu derajat dari segi keadilannya, kedhobitannya, dan juga hafalan mereka. Jadi tidak semuanya sama. Di antara mereka pasti ada hafalannya yang sempurna, ada yang kurang dalam hafalan dan ketepatan, dan ada pula yang sering lupa dan salah padahal mereka orang yang adil dan amanah, serta ada juga yang berdusta dalam hadis. Nah, maka Allah di sini menyingkap perbuatannya melalui tangan para ulama yang sempurna dalam pengetahuan mereka. Oleh karena itu, para ulama menetapkan tingkatan jar dan ta'dil ini dan lafadz-lafadz yang menunjukkan pada setiap tingkatannya. Tingkatan ta'dil di sini ada 6 tingkatan, begitu pula juga dengan jar. Di sini ada 6 tingkatan juga. Yang pertama kita akan membahas tentang tingkatan ta'dil. Tingkatan ta'dil di sini ada 6. Yang pertama, untuk tingkatan pertama, yakni menggunakan bentuk superlatif dalam penta'dilan atau dengan menggunakan wazan af'ala, dengan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti contohnya fulan kepadanya lah puncak ketepatan dalam periwayatan, atau fulan yang paling tepat periwayatan dan ucapannya, atau juga fulan orang yang paling kuat hafalan dan ingatannya. Jadi di sini tingkatan pertama ini tingkatan yang paling atas dalam tingkatan ta'dil. Kemudian tingkatan kedua yakni dengan menyebutkan sifat yang menguatkan kesiqahannya, keadilannya, dan ketepatan periwayatannya, baik dengan lafaz maupun dengan makna, seperti siqotun siqoh atau siqotun sabat, atau siqoh dan terpercaya, atau ma'mun, atau siqoh dan hafiz. Kemudian tingkatan yang ketiga yakni menunjukkan adanya pensiqohan tanpa adanya penguatan atas hal itu, seperti hanya siqoh, sabat, atau hafiz saja. Kemudian untuk tingkatan yang keempat yakni menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian, seperti soduk, ma'mun atau dipercaya, atau mahalluhu asid yang artinya ia tempatnya kejujuran, dan lain-lain. Kemudian untuk tingkatan kelima yakni tidak menunjukkan adanya pensiqohan maupun celaan, seperti fulan syekh yang artinya fulan seorang syekh, atau ruwiyah anhul hadis yang artinya diriwayatkan darinya hadis, atau bisa juga hasanul hadis yang baik hadisnya. Kemudian tingkatan yang terakhir yakni tingkatan keenam yakni isyarat yang mendekati celaan atau jar, seperti sholihul hadis yang artinya hadisnya lumayan, atau yaktubu hadisuhu yang artinya ditulis hadisnya. Kemudian selanjutnya hukum tingkatan-tingkatan ta'dil.
Untuk tiga tingkatan pertama, hadis ini dapat dijadikan sebagai hujah, meskipun sebagian mereka lebih kuat dari sebagian yang lain. Kemudian ada juga tingkatan keempat dan juga tingkatan kelima, tidak bisa dijadikan sebagai hujah, tetapi hadis mereka boleh ditulis dan diuji kedobitan mereka dengan membandingkan hadis mereka dengan hadis-hadis para thiqah dan yang dobit. Jika sesuai dengan hadis mereka, maka bisa dijadikan sebagai hujah, dan jika tidak sesuai maka ditolak. Kemudian untuk tingkatan yang keenam tidak bisa dijadikan sebagai hujah, tetapi hadis mereka ditulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan saja, bukan untuk sebagai pengujian, karena mereka tidak dobit. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni tingkatan dan hukum tingkatan-tingkatan jar. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tingkatan jar. Tingkatan jar di sini juga sama seperti tingkatan ta'dil tadi, yakni terdapat 6 tingkatan. Untuk tingkatan pertama, yakni menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jar, seperti lainul hadis yang artinya lemah hadisnya, atau fihi maqal yang artinya dirinya diperbincangkan, atau juga fihi dha'fun yang artinya padanya ada kelemahan. Kemudian untuk tingkatan kedua, yakni menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah, seperti fulan tidak boleh dijadikan hujah atau dhaif, atau ia mempunyai hadis-hadis yang munkar, atau juga majhul yang artinya tidak diketahui identitas atau kondisinya. Kemudian untuk tingkatan yang ketiga, yakni menunjukkan kelemahan atau menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya, seperti fulan dhaif jiddan yang artinya dhaif sekali, atau tidak ditulis hadisnya, atau tidak halal periwayatan darinya, dan lain-lain. Kemudian untuk tingkatan keempat, yakni menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis, seperti fulan muttaham bil kadzib yang artinya dituduh berdusta atau dituduh memalsukan hadis, atau juga mencuri hadis, atau matruk yang artinya yang ditinggalkan, atau juga laisa bithiqah yang artinya bukan orang yang terpercaya. Kemudian untuk tingkatan yang kelima, yakni menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya, seperti kadzab atau tukang dusta, atau dajjal, atau wadha yang artinya pemalsu hadis, atau yakdzib dia berbohong, atau yadha dia memalsukan hadis. Kemudian untuk tingkatan terakhir, yakni tingkatan keenam, yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini seburuk-buruknya tingkatan, seperti fulan orang yang paling pembohong, atau ia adalah puncak dalam kedustaan, atau dia rukun kedustaan. Kemudian untuk hukum tingkatan-tingkatan jar, untuk dua tingkatan pertama tidak bisa dijadikan sebagai hujah terhadap hadis mereka, akan tetapi boleh ditulis untuk diperhatikan saja, dan tentunya orang untuk tingkatan kedua lebih rendah kedudukannya daripada tingkatan pertama. Sedangkan 4 tingkatan terakhir tidak boleh dijadikan sebagai hujah, tidak boleh ditulis, dan tidak dianggap sama sekali baik untuk berhujah, syahid atau penguat, maupun i'tibar. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.